Ya balik lagi di podcast Kucing Balistik, dimana kita bakal bahas sudut pandang orang-orang yang menurut Balis idealis. Ya kali ini kita udah kedatangan Bagas, salah satu apa ya bila ya, kalau dia bilang orang sok tahu, dia self proclaim sebagai orang sok tahu tentang fotografi. Ya langsung saja ke podcastnya karena Balis mau UTS dah. Openingnya gini aja ya. Oke, makasih, bye. Kamu siapa sebenarnya? Aku harus kenalan ya? Oke. Anjir. Enak banget nyata. Oke. Halo, nama aku Bagas Pradana. Perlu disebut kan sebagai siapa? Enggak kan? Iyalah. Oh ya. Sebagai ilustrator, fotografer, animator, gamers, Sekarang aku sih lebih suka dipanggil aku sekarang anak Markom. Iya. Sekarang aku Markom di suatu hotel cukup ternama di Semarang. Oke. Tapi kayaknya apa ya? Hobimu bukan Markom kan? Iya, kadang demi sebuah hobi, demi membeli makan hobi kita tuh harus bekerja di luar kita gitu loh. Nah, ya, gitu terus sih. hobimu apa? Aku sendiri aku lebih suka ke fotografi, videografi, ya berhubungan dengan hal tersebut lah, foto dan video gitu sih. Oke. Kenapa kamu pilih fotografi dan videografi? Gimana ya? Oh, aku gini aja deh. Aku cerita. Aku tuh backgroundnya dulu kan DKV di kuliah. Nah, cuman aku tuh gak bisa gambar sama sekali. Kayak gambar aku tuh jelek banget. Oke. Sama kayak gambar anak SD tuh. Nah, jadi daripada aku masih pengen masuk DKV kan. Jadinya aku lebih suka di bagian foto dan video. Ya, karena nggak berhubungan dengan gambar. Itu aja sih. Oke. Lebih mendasar lagi ya. Kenapa kamu pengen masuk DKV? Anjir. Ini kayak interview kerja juga. Iyalah. Oke, kenapa aku ingin masuk di kafe? Ya, aku tuh suka banget dengan dunia kreatif gitu loh. Nah, pas aku masuk di kafe, aku tuh mulai tahu nih apa aja yang aku pengenin. Kayak ternyata dunia kreatif tuh luas gitu. Dan di kafe itu aku belajar banyak. Awal ekspektasi pertama aku masuk di kafe itu kan kayak gambar. Ternyata enggak. Pas masuk di kafe itu kayak aku belajar banyak mulai mengolah konsep ide, mulai berhubungan dengan sebuah konsep kreatif lah. Ya aku kayaknya passionnya di situ sih. Oke. Industri kreatif ya. Mm-mm. Tapi itu nggak sih kayak apa ya? Kayak ada yang inspirasi kamu buat sesuatu gitu nggak sih? Atau kayak kiblatmu gitu loh? Oh oke. Kiblat. Aku tuh kayak kiblat satu orang tuh enggak ya. Kayak kalau mengiblat satu orang kan kayak kesannya tuh kayak kita fotokopian mereka gitu loh. Aku lebih ambil beberapa konsep dari beberapa orang gitu loh. Kalau di dunia kreatif yang emang yang kreatif di dunia digital ya, kayak berhubungan dengan DKV itu, aku inspirasinya Ari J sih. Oh, Ari J. Itu Froyonion. Oke. Kalau soal pemikiran dan cara berprinsip hidup, aku tuh lebih suka sama Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono. Oke. Ya. Prinsip hidup ya. Oke, berarti kamu kayak apa ya? Kamu punya kepikiran sesuatu gak? Kayak pengen buat karya terbaikmu buat apa ya? Paling enggak di kehidupan tuh kamu pengen buat karya terbaik gitu loh. Punya perasaan kayak gitu? Enggak sih. Kalau aku tuh jauh dari, aku tuh sebenarnya dalam pemikiran hidupku ya, aku tuh lebih memilih untuk tidak menjadi terbaik tapi menjadi yang beda gitu loh. Nggak tahu ya, tapi kayak karena aku udah apa ya, mungkin karena aku suka dari itu ya, pemikiran Panji ya. Jadi Panji itu pernah ngomong ya, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dari kata-kata itu aku kayak mikir, aku nggak pernah pengen jadi seorang yang paling hebat, tapi aku lebih pengen jadi orang yang paling beda.
di antara hal-hal tersebut loh. Yang nantinya pasti dapat highlight dari beberapa orang loh, spotlight ke aku gitu loh. Oke. Kayaknya beberapa mungkin apa ya, akhir 2019 sampai akhir 2020 tuh ada, menurut pandanganku tuh kayak ada tren yang beda gitu di komunitas, ya entahlah kalau dibilang komunitas kayaknya nggak tahu juga sih. Tapi dari anak-anak, menurutku ya, dari anak-anak fotografi itu kayaknya waktu zaman-zaman itu mungkin sampai sekarang itu tuh lagi ngetren banget kamera analog gitu nggak sih? Apa sih, celluloid? Iya nggak sih? Apa sih yang pakai film itu namanya celluloid kan? Oh iya, analog, kamera film analog gitu ya. Oh, nah menurutmu itu trennya gimana? Ini nih. Pendapat? Ini tuh kayak pendapat aku ya. Kan kan itu kayak imbas dari itu loh. Kita kembali kayak menjadi suka 90s banget gitu loh. Terus kayak ya itu kan konsep yang apa, semua di dunia itu bakal berputar kembali kan. Ya kayaknya emang musimnya kamera analog lagi. Kalau bagi orang-orang yang suka tren, BTW aku juga suka tren ya. Aku bahkan beli kamera juga karena itu awalnya. Itu tuh apa ya kayak keren aja. Kayak apa ya, kita nggak usah ngedit, kita nggak usah ngapa-ngapain, kita cuma ngepasin ISO, f-nya berapa, terus berapa kali shutter speed-nya, itu udah cukup sih. Jadi kayak ya enak. Terus mungkin kalau aku sendiri ya, kenapa aku tiba-tiba pengen kamera selain ngikutin tren, aku tuh pengennya karena aku pengen ngerasain zaman dimana orang tua kita itu berfoto gitu. Kita harus nunggu, kita harus bersabar, kita nggak tahu hasil foto kita apa. Ya kayak gitu sih. Kenapa juga menjadi booming ya, karena emang zamannya sekarang lagi memuja-muja 90s banget. Oh, oke. Iya sih, kayak beberapa musik video juga Mulai kembali apa tema-temanya retro gitu. Terus apa yang band favoritku itu tahun lalu apa ya, buat video klip ada tema-tema arcade-nya gitu, game arcade gitu. Oh, ya kayak gitu. Terus emang aku tanya lagi. Ya oke. Kan kalau menurutku ya, ini menurutku loh, kayak teknologi itu ada buat mempermudah hidup manusia. Tapi kenapa apa ya, kayak enggak kayak lebih apa yang kamu dapat dari kamu balik ke pakai kamera lama gitu loh. Padahal itu kan lebih susah nggak sih harusnya? Lebih susah apa ya? Kayak tadi kayak kamu bilang apa, nyetak hasilnya lebih lama. Terus kalau kamera baru ya intinya lebih apa ya? Lebih praktis gitulah. Kayak jepret kamu langsung bisa lihat hasilnya gitu. Nah, apa tuh namanya, kayak yang kamu dapat tuh apa aja sih dari pakai kamera lama itu? Experience-nya atau apanya gitu? Oh, ada nggak? Ada sih. Kalau aku bahas dari segi itu ya, anak fotografi ya. Kalau anak di profesional itu aku pernah dengar, ini entah bener atau enggak yang ngomong, aku lupa, tapi Bapak Anton Ismail kayaknya yang punya kelas pagi itu pernah ngomong bedanya orang pakai kamera analog sama enggak itu, orang zaman dahulu yang pernah ngerasain masa analog terus pindah ke digital, mereka lebih punya hasil foto yang lebih bagus. Maksudnya kayak dari 50 foto kayak 10 itu udah bagus. Tapi kalau orang-orang yang pakai kamera digital kayak aku dulu kan, nggak pernah pakai kamera analog, kebanyakan foto kayak 100 foto yang bagus cuma 3-4 gitu loh. Jadi penggunaan kamera analog itu lebih ke buat kamu kalau mau ngefoto tuh mikir, apakah ini yang tepat, apakah ini udah bagus, apakah aku udah bener ngedirect. Ya kayak gitu sih kalau di dunia fotografi. Apalagi buat aku juga bisa buat ngasah skill mengambil gambar. Soalnya kan kita harus berpikir keras gitu. Kita kalau kan secara film kan mahal, kayak sekali cuma 36 cepretan kita harus nyuci, itu kan harus kita butuh waktu gitu. Kita nggak bisa ngulang foto itu lagi. Ya kayak gitu sih. Tapi buat orang-orang yang penikmat, aku juga suka menikmati juga, itu lebih ke experience. Terus tone warna dia punya tone warna itu
beda menurut aku kan setiap ini mitosnya ya, dari setiap film yang kamu beli itu kan ada wadah dan itu tuh mencerminkan filter mereka. Terus kalau kamu ngefoto Oke. tuh hasilnya bakal kayak ya retro kayak gitu sih. Oh, keren sih. Oh iya, ini aku kasih pertanyaan yang lebih abstrak lagi ya. Anjay, oke, siap. Oke. Kamu pilih fotografi kan? Pilih moto gitu kan? Iya. Jadi kalau menurutku tuh ada gimana ya bilangnya? Misalnya kamu di sebuah peristiwa, kamu lagi liburan bareng teman-teman gitu. Nah, gimana ya ceritanya? Aku rada itu sih, rada bingung. Jadi intinya tuh kayak kamu lebih, kalau kamu dalam sebuah momen, kamu menurutmu lebih penting mana, mengabadikan momen atau menikmati momen? Aku ya, kalau aku sendiri, kalau disebut suruh milih semua salah satu 100% tuh enggak. Tapi kalau aku suruh kayak mungkin 60 mengabadikan momen, 40 menikmati momen. Soalnya kayak menurut aku tuh foto itu bisa bisa punya power gede kalau udah mulai kita 3-4 tahun ke depan gitu loh. Kayak bisa bikin kenangan di situ. Tapi bukan berarti juga kayak kita harus stay in kamera terus gitu loh. Kayak kita kemana pakai kamera itu enggak sih. Kalau aku sendiri kayak enggak 100% mihak ke mengabadikan momen, tapi juga enggak 100% di bagian itu, kayak 60-40 lah. Tapi tetap tinggian di mengabadikan momen. Oke. Soalnya ada yang pernah bilang ke aku kayak waktu aku di suatu tempat, terus kayak menurutku ada pemandangan indah gitu kan. Terus aku kan foto, kayak orang itu bilang, kenapa sih harus difoto? Kenapa nggak dinikmatin aja gitu? Kayak aku langsung tertusuk gitu, terbuka hatiku untuk tidak memoto. Jadi ya iya sih, kayak kadang kayak perlu, kadang ya menurutku foto itu nggak perlu gitu loh. Jadi saya gimana ya, kalau menurutmu kamu bakal moto waktu ada apa? Gini. Kalau aku ya ngefoto, aku mau nyanggah itu dong yang awal-awal tadi kan katanya itu. Oke, boleh sanggah boleh, nggak apa-apa. Aku kan, kamu kan cuma ngefoto, kamu tuh ngefoto tuh cuma 1-2 kali ya, asal ngefotonya nggak lebay ya, kayak setiap kamu jalan 5 langkah kamu foto, 5 langkah kamu foto itu juga alay. Oke. Tapi kalau menurutku mengabadikan momen foto itu cuma at least 5 menit, 10 menit gak sih? Kayak abis itu kita bisa menikmati lagi gitu loh. Kalau alurnya, aku nggak punya alur sih, tapi kalau emang aku sendiri datang ya, aku tuh kebanyakan cuma ambil HP, ngefoto, habis itu foto atau bikin klip video beberapa menit, terus ya udah kita have fun aja habis itu. Kalau mau ngefoto lagi ya mungkin momen-momen dimana kayak aku kayak biasanya tuh kayak aku dengan siapa, aku ngefotoin temen aku di situ, ntar gantian ya kayak gitu doang. Nggak yang lebay kayak 5 menit, 10 menit kita berhenti terus foto. Nah, tapi kalau misalnya jelek ulangin dong gitu gimana? Nah itu kebanyakan cewek itu biasanya yang kayak jelek, angle aku nggak di situ, nggak di situ. Nah tapi ya mau gimana lagi ya, kita foto-foto aja. Nah itu mungkin juga menjadi alasan aku kenapa pakai analog deh. Aku sekarang kayak pergi itu udah jarang banget pakai kamera digital. Aku kebanyakan pakai analog. Biar selain kayak momennya lebih berharga pakai kamera analog, juga nggak bakal dimintain lihat, guys lihat dong fotonya kayak gimana, ulangi dong guys, ulangi. Ya kayak gitu sih. Ya biarkan film itu yang bekerja dan menghasilkan gitu loh. Kalau jelek ya disyukurin, kalau bagus ya alhamdulillah gitu. Keren. Tapi kan kamu kan pakainya kamera analog. Nah itu
berarti nggak hasil fotonya nggak diupload di Instagram gitu? Oh, aku upload tetap di Instagram sih. Cuman aku uploadnya itu sendiri di highlight Instagram aku. Biasanya aku upload di Instastory sih beberapa foto-foto aku pakai analog. Cuman emang nggak foto-foto yang buat foto-foto yang keren gitu loh, kayak foto-foto yang keren dulu. Aku lebih ke foto-foto emang human interest, orang atau interaksi antara aku dan teman-teman aku gitu loh. Karena Oke. powernya film analog menurut aku di situ sih, kayak bikin hangat di setiap frame gitu loh menurut aku. Oh, mantap. Anjir, kuatnya bagus banget anjir. Kamu pakai kamera analog sekarang, serius? Iya, aku sekarang full analog, paling pakai kamera digital itu kalau emang buat komersil aja. Tapi kan ada kamera HP. Masa nggak pakai kamera HP? Oh, ya kalau HP ya paling sebatas Instastory nggak sih? Kalau aku HP sih buat Instastory. Iya Bahkan aku sekarang jarang banget bikin Instastory di HP. Kayak lebih pakai analog gitu. Hasil-hasil. Story pakai analog. Berarti kamu moto makanan ya? Iya, Foto tapi uploadnya beberapa minggu kemudian. Minggu depan baru diupload gitu. Iya, bener kayak gitu. Anjir. Jadi aku punya cerita nih. Aku kemarin berapa bulan kapan ya? Aku bulan Juli. Aku tuh ke Jogja. Nah, aku tuh liburan tuh. Tapi aku emang bikin Instastory-nya setelah film aku dicuci. Wah. Waduh, mantap. Ada banget semua buat Instastory. Kayak jadi gak bisa minta oleh-oleh gitu loh, gak bisa basa-basi gitu orang. Buat tidak minta oleh-oleh dan stok dulu Instastory, pas udah balik baru di-upload. Tapi kan kalau kamera analog itu apa ya, kayak kamu bisa lihat hasilnya kalau udah kalau udah jadi gitu ya. Gimana? Kalau kamera analog kan kamu lihat hasilnya kalau udah jadi gitu ya. Iya. Itu ngukur apa, ISO sama shutter ada ISO-nya kan enggak sih? Iya, ada. ISO kan dari itu kan, dari film kan. Kalau ISO-nya dari film. Kalau shutter speed paling sama FC diafragma gitu kan. Diafragma. Terus ya berarti gimana? Ya itu. Ya, jadi tergantung kameranya ya. Kalau kamera aku Pentax Spotmatic ya, itu tuh udah ada light meter. Jadi kita tinggal ngikutin light meter aja. Tapi kalau kamu light meternya mati, kamu sekarang bisa download di Play Store atau di App Store gitu loh, namanya light meter. Itu juga akurat kok menurut aku. Oh, berarti itu ya, berarti kamera analog tuh ada yang nggak ada light meternya gitu? Semuanya sih ada sih, cuma kayak yang mati apa enggaknya kan kamera kita udah tua kan, pasti kayak kemakan zaman atau spare partnya udah pada hilang, baterainya udah habis, kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya kamera analognya rusak gitu, bisa dibenerin nggak? Ada tempat servisnya gitu nggak? Ada sih, kalau kamera analog dulu tuh Semarang tuh ada yang namanya Bahe atau dukun analog gitu loh. Kalau di Jogja juga ada, cuman selama ini aku belum pernah servis sih. Jadi Oke. Tetap ada kok. Apalagi anak komunitasnya tuh kayak erat banget kalau mau sharing gituan. Oh, ada komunitasnya? Banyak. Iya, ada lah. Beda aja ada. Iya. Kalau kamu pernah foto momen-momen yang yang susah gitu kayak kalau aku bayanginnya itu fotografer pakai kamera analog terus moto demo gitu. Oh, iya. Itu kayaknya susah banget gak sih? Iya, bener gak? Susah. Soalnya nggak dapet hasilnya langsung, nggak tahu gitu. Nah, kalau misalnya pakai kayak ada momen-momen yang nggak terduga gitu, kamu moto pakai kamera analog gimana? Kan itu kan harus nyetingin, nggak ada settingan auto kan? Nggak ada. Ya kalau selama ini aku belum pernah jepret yang kayak momen-momen langka ya.
Tapi kalau misal aku kan, kalau kita selama kita nggak pindah-pindah tempat, kita kan paling shutter speed sama diafragmanya kan nggak berubah jauh tuh. Jadi ya tinggal kita ituin aja, cepret aja. Paling kita nanti lebih enakan di itu kan, kalau film udah jadi tuh kita paling bisa naikin brightness-nya, naik turun gitu. Asal nggak gelap banget atau putih banget ya. Guys, aku mau minta rekomendasi dong kalau misalnya ada orang yang mau belajar fotografi itu harus nonton film atau main game apa gitu, ngelakuin apa? Fotografi ya, kalau fotografi mah terutama analog ya, tapi nggak analog gak apa sih, digital gak apa sih? Apa ya? Ya lanjut. Follow itu deh. Menurut aku mulai follow fotografer yang emang di dunia fotografi. Follow Instagram, terus nonton channel YouTube. Channel YouTube ya kayak Kelas Pagi. Dulu juga Dr. Tompi sering ngupload tuh kayak hasil-hasil foto dia. Terus jangan puas cari referensi 1, 2, 3. Kayak kebanyakan orang-orang itu main fotografi itu mereka tuh referensinya udah ketinggalan zaman gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, tapi kayak ya apa salahnya kita ngikutin perkembangan zaman gitu loh tentang foto-foto. Iya. Kayak foto-foto. Tapi kalau kamu sendiri, kamu yang menurutmu recommended buat di follow siapa aja? Akun-akun Instagram. Anton Ismail, terus Kelas Pagi. Itu iya, akun Instagram. Itu mereka ada. Ada toh. Aku kira channel YouTube toh. Kelas Pagi. Terus ada lagi. Aku tuh nge-follow bentar. Aku cek dulu ya. Aku tuh dulu nge-follow Andri. Bentar. Siapa sih nama dia? Aku lupa, dia juga fotografer komersil gitu, tapi dia main analog. Komersil analog. Dia tuh kayak apa ya? Pekerjaan dia itu fotografer profesional. Cuman dia kalau dia punya hobi main analog. Jadi kayak dia sering hunting bareng gitu loh sama komunitas. Dan hasil foto-foto dia framingnya bagus-bagus. Aku lupa, dan dia nggak pelit-pelit. Aku lupa nama Instagramnya apa. Ntar deh, aku kasih tahu ke kamu aja. Oke, nanti kasih tahu aja, nanti tak tampilin di videonya. Oke. Kalau menurutku ya, kayak style gambar juga sih, kayak kadang tuh nggak, kadang selalu sih. Ini emang kayak gini sih harusnya. Kenapa aku ngomong kadang tuh? Kayak cara ngambil angle, terus kayak apa sih, kalau fotografi itu istilahnya apa aja sih? Ambil angle, terus kayak penataan. Iya. Apa sih? Layout penataan itu kan, objeknya itu kayak layout. Astaga, susah banget aku ngomong layout. Sama kayak warna-warnanya itu kayak apa ya, kayak kalau di film tuh mungkin kamu tahu, kamu kayak lihat sutradara tertentu yang emang stylenya kayak gitu, misalnya Wes Anderson gitu. Kamu tahu Wes Anderson nggak? Masa kamu nggak tahu Wes Anderson? Sumpah. Dia sutradara apa? Masa? Sumpah. Nggak tahu. Wah, parah Bagus. Dia tuh parah tuh sumpah. Sutradara apa? Wah. Sebentar. Filmnya itu Grand Hotel Budapest. Terus apa lagi ya? Yang pokoknya bentar, Dog Isle atau apa gitu. Bentar, aku cari dulu. Terus yang Fantastic Mr. Fox gitu. Kamu tahu nggak itu? Enggak penikmat film. Astaga. Semua film yang kamu sebut gak aku hafal. Enggak. Mosok. Tak kira tuh kamu tuh tahu dia loh. Padahal tuh itu kayak tiap scene-nya gitu, dia tuh pakai warna yang itu, yang apa ya, hijau.
yang pokoknya itu menjelaskan emosi dari scene itu. Pokoknya misalnya ya kayak bukan tiap scene sih, kayak tiap karakter scene gitu-gitu sih, tiap ya pokoknya propertinya tuh menjelaskan emosinya banget gitu loh. Kayak misalnya ada karakter jahat dikasih warna hitam semua gitu. Terus ada karakter yang dikasih kuning semua itu, tapi aku lupa itu karakternya apa. Ya pokoknya gitulah, pokoknya apa ya, dia tuh kayak ngambil gambar tuh bener-bener dipikir dalam gitu loh. Kalau menurutku sih, makanya aku suka film-filmnya. Coba tonton film-filmnya Wes Anderson. Okay. Nanti aku coba nonton. Aku lagi nonton Netflix. Oh, lagi nonton apa? Nonton itu Umbrella Academy, baru selesai. Oh, season 2. Oke. Ya, bagus sih. Tapi mungkin itu topik lain kali aja. Siap. Nonton itu. Saya yang menurutku sinematografinya bagus itu udah nonton nggak? Oh iya, aku baru mau nonton sih itu setelah ini, tapi belum ada jadwal nonton aja. Tapi menurutku apa ya, Dark itu series paling apa ya, paling niat sih, kayak konsep artisnya gitu, kayak apa ya, gambarnya itu cerita apa ya, gampang dipahami lah pokoknya gitu, dari visualnya, terus kayak audionya juga gitu. Jadi ya kamu bener-bener kebawa sama ceritanya gitu kalau kamu nonton. Dan aduh, ada kayak internal jokes gitu, kayak jokes orang dalam di situ, kayak konyol. Lucunya itu kayaknya tuh Dark tuh film yang nggak pernah lucu tapi ada lucunya dan rada gimana gitu, lucunya tuh aneh gitu. Itu film tergolong berat gak sih buat dicerna? Lebih ke kamu nebak-nebak sih. Ini nanti habis ini gimana ya, lebih seru kalau kamu nonton sambil ya satu tongkronganmu itu nonton Dark gitu. Lebih seru gitu sih. Oke, belum nonton. Katanya orang-orang berat. Terus akhirnya ya udah aku karena kayak banyak pressure dari kerjaan, jadi ya udah nonton tar-taran kalau udah ada sepi. Tapi emang kayak Interstellar gitu sih, ditonton waktu luang, bener-bener luang gitu. Soalnya ada temanku habis UAS nonton Interstellar muntah-muntah gitu. Anda memilih film yang salah. Anjir, lucu banget. Oh iya, ini kan udah mau setengah jam. Kamu ada itu nggak? Ada sesuatu yang pengen kamu sampaikan tapi belum aku tanyain nggak? Apa ya? Ya mungkin ngasih saran tips buat orang-orang yang mau mencoba kali ya, mau mencoba kamera analog tapi masih ragu-ragu. Mungkin kalau aku saranin ya, apa ya? Main aja analog, seru kok. Kamu nggak usah berpikir terlalu dalam, ntar sesulit apa, ntar aku harus ribet apa enggak, ini aku harus nyucinya gimana, aku harus beli filmnya dari mana. Itu udah banyak banget di nggak setiap kota tapi kota-kota besar lah. Kayak Semarang itu ada tempat cuci, itu ada, di Jogja juga ada, terus di Jakarta apalagi, Bandung banyak lah. Terus kalau mau mencoba awal-awal, aku saranin beli kamera pocket. Pocket itu kayak punyanya Canon, Fujifilm itu banyak banget pocket, dan itu kayak itu bahkan bisa auto. Jadi kamu nggak usah mikir atur F atau apa, kamu tinggal beli itu aja terus kamu foto, udah selesai. Aku juga dulu pertama main kayak gitu kok. Pertama aku pakai kamera analog itu masih ingat, aku tuh beli di pasar antik Kota Lama. Itu ada satu toko yang borong kamera analog yang dari toko kamera mau bangkrut, dan dia cuma jual 20.000. Waduh, mantap banget anjir. Ya dan hasil foto aku pertama kali itu jelek banget, itu kebakar. Ternyata kameranya tuh rusak, dan tetap seru aja. Jadi kamu kalau pertama jangan takut
hasil foto kamu salah. Aku sering kok pertama-tama nyuci film tuh, film aku pasti kebakar, ada yang nggak ngerol. Jadi pas dicuci ternyata kosong, itu sering banget. Dan ya itu apa ya, seninya bermain kamera analog. Jadi dicoba semua pasti enak. Terus jangan alay sih menurut aku kalau udah pakai analog. Alay gimana itu? Apa ya? Aku tuh agak gimana ya, kayak mulai ada filter analog gitu kan. Kayak aku merasa kayak kok gini sih. Oh. Ya kayak gitu. Oke. Jadi kalau mau tanya-tanya tentang kamera analog bisa follow Bagas di mana? Follow aja di Instagram BHAGAS_Pradana. Oke. Itu enggak apa tuh namanya, jual kamera analog Enggak juga sih, enggak? tapi kalau aku sebenarnya nggak terlalu pandai dalam analog ya, tapi kalau kamu butuh teman hunting ya udah ajakin aku aja, aku juga butuh teman hunting. Oke. Ada sosial media lain gak guys? Apa ya? Itu aja. Kalau gak ada gak apa-apa sih. Atau kalian mau follow itu tempat kerja aku sekarang lagi megang sosial medianya Wardim Kota Lama, tolong di follow. Apa-apa Instagramnya? Wardim Kota Lama. Oke. Itu kalau kalian mau cari Oke, aku sering di situ yuk. kok. Cari, berarti langsung DM aja gitu ya? Langsung tanya harga kamera Enggak analog dong, gitu ya? saya tidak jual. Tapi kalau kamu butuh teman hunting, saya temani daripada sendirian kan. Oke. Teman Iya. hunting ya? Aku nggak pro banget, serius. Ya udah guys, gitu aja. Yoi. Makasih ya. Nanti kalau udah aku upload, aku kabarin Siap, kamu. Bra. Sip. Bye. Dadah. Ya, kita tadi udah ngobrol sedikit tentang fotografi sama Bagas. Kalian bisa follow Instagramnya kalau mau ngajak hunting, silahkan. Dibebaskan asal jangan maksa. Kalau misalnya dia nggak ada waktu, ya hargain orang lain. Jangan maksa pokoknya, intinya. Kalian kalau mau cek IG-nya atau sosial medianya yang lain, boleh cek ke bawah ke kolom deskripsi di bawah ya. Ya, kalau misalnya suka sama videonya meskipun masih pendek-pendek, kalian boleh like, komen, sama subscribe. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Yaudah gitu aja, bye.